Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. La alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wa ba'du. Seperti biasa kita mulai dengan membaca salawat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tasrabiha nawir biha qalbi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tasrabiha qalbi. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat dan tasrabiha nawir biha qalbi. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa miraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najika birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, semuanya moodnya dihidupin ya, kita supaya suara abinya jernih. Dimatiin lah itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa bahwa metode takwa penekanannya adalah kosakata. Sampai surat Al-Ikhlas ini sudah 67 kosakata. Harus sering-sering diulangi. Untuk membaca kitab itu standar agar kita bisa baca kitab tuh minimal 1000 kosakata. Jadi kalau semuanya nih pengen bisa baca kitab kuning, itu kosakatanya harus hafal 1000 kosakata. Dengan takwa itu sudah selesai 1000 tuh. Jadi dengan cara tidak sengaja nanti kita menghafal kosakata, nanti baca kitab dirasain agar lebih mudah. Mudah-mudahan semuanya begitu. Nanti setelah Syawal kita akan praktek baca kitab-kitab. Jadi rencana Abi itu mau buka pesantren online. Anak-anaknya juga boleh ikut di rumah kalau kebetulan lagi senggang. Semuanya sudah berkurikulum. Jadi kalau di Sadana tuh kurikulumnya paling bawah namanya ULA. ULA ini harus menghafal 3 kitab. Jurumiyah, Safinah, Tasrifan. Targetnya 3 tahun. Tapi sebenarnya kalau dia serius, 1 tahun selesai. Kalau buat anak-anak ya. Mulailah kemudian tahun kedua, tahun ketiga menghafal Quran.
Mulai dari juz amma, lalu surat-surat yang harus dihafal ada 5. Yasin, Tabarok, Alif Lam Sajadah, Waqiah, dan kemudian Al-Jumu'ah bagi persiapan. Nanti setelah itu selesai semua, mereka mulai menghafal. Targetnya kalau di Sadana itu menghafal Quran hanya 5 juz. Kecuali anak-anak yang pengen tahasus menghafal Quran. Baru dia boleh menghafal Quran 30 juz. Tapi dengan syarat dia sudah menyelesaikan jurumiyah, safinah, dan tasrifah. Nanti kita bikin online. Supaya anak-anak, bapak-bapak semua yang ingin pesantren atau punya keilmuan pesantren bisa belajar di rumah. Dan nanti bisa mengulang-ulang juga. Karena ini akan ditaruh juga pembelajaran ini semua di YouTube. Nanti para peserta takwa nanti juga akan dikasih sertifikat kelulusan. Sertifikat 1, sertifikat 2, sertifikat 3. Jadi ngambilnya nanti di Sadana. Tiap semester kita buka sertifikasi takwa. Jadi mudah-mudahan nanti takwa berkembang, bapak-bapak yang ikut di sini juga jadi trainer, ustadz, guru dalam metode takwa. Mudah-mudahan pada istiqomah ya, mudah-mudahan. Sekarang kita langsung menginjak kepada materi. Jadi kemarin kaidahnya baru 1. Masih ingat Pak Casdi kaidahnya? Bahwa kalimat atau kata, iya gimana? Coba bahasanya. Kalimat kata Al-Quran bahasa terdiri dari 3 jenis, al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Iya, al-ismu itu apa? Kata benda. Benda. Kata benda. Contohnya bahasa Indonesia kayak apa? Al-masjidu. Al-masjidu. Iya, al-kucingu, al-ojegu. Nah, pokoknya itu kata benda semua. Kedua, al-fi'lu kayak apa? Bahasa Indonesia aja. Mengaji. Mengaji. Terus? Bekerja. Bekerja. Iya, pokoknya banyak ya. Itu harus masuk dulu dalam pikiran. Sekarang saya nanya sama Pak Arif. Arif, kalau ihdina artinya apa? Ihdina, tunjukilah kami, Ustaz. Pakai subjeknya, tunjukilah olehmu. Tunjukilah olehmu kami. Iya. Kalau al-maghdubi apa? Yang dibenci, Ustaz. Yang dimurkai. Iya, dibenci, dimurkai. Agus, as-somad apa? Tempat bergantung. Itu udah ada Mas Agus. Ya, terus ya, jadi diulang-ulang. Itu para peserta sekalian, sampai surat Ikhlas itu sudah tidak terasa, itu sudah 69 kosakata. Banyak kan? Tinggal lanjutkan. Oke, sekarang kita surat Al-Lahab. Kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ke kiri dikit, kurang pas. Kurang pas ya. Tabatnya nggak kelihatan. Tabatnya kurang kelihatan, Iya. Kiriin dikit. Kiriin dikit katanya. Kelihatannya ya ada abi lahabi mata. Tabatnya nggak kelihatan.
Tabat celaka. Sudah cukup. Tabat celaka, bukan celakalah. Tabat celaka. Yada Abi Lahabin. Asalnya ini Yadani Abi Lahabin. Nunnya dibuang karena digabung kepada lafad Abi Lahabin. Penjelasan awal segitu aja dulu ya, jangan ribet-ribet malah ntar nggak ngerti. Pokoknya asalnya Yadani Abi Lahabin. Artinya dua tangan Abu Lahab. Tabat celaka, yada dua tangan Abi Lahabin, Abu Lahab. Wa, udah masuk tuh wa kemarin. Dan tabba sama kayak tabat, perkataannya sama. Kalau tabat itu menunjukkan perempuan, subjeknya yada Abi Lahabin. Kalau tabba dia, wa dan tabba dia celaka. Bukan tangannya yang celaka, Abi Lahab celaka. Lagi ya, tabat celaka. Yada kedua tangan Abi Lahabin, Abu Lahab. Wa dan tabba dia celaka. Ma, kalau kemarin ma ada syarri ma barang yang. Kalau ini maknya tidak. Kalau ma barang yang itu namanya ma mausul. Nggak usah dipikirin itu ma, ntar juga pelan-pelan ingat sendiri. Cuma artinya ada ma barang yang, ada yang ma tidak. Ma barang yang itu namanya ma mausul. Kalau ma tidak artinya ma nafi. Ma agna, ma tidak. Agna berguna. Anhu darinya. Maluhu hartanya. Wa dan ma barang yang kasaba dia usahakan. Lagi, tabat celaka, yada Abi Lahabin, kedua tangan Abu Lahab. Wa dan tabba dia celaka. Ma tidak agna berguna anhu, dua kata tuh, an dan hu, an dari hu-nya. Darinya Abu Lahab. Maluhu hartanya. Nyahnya sama Abu Lahab. Wa dan ma barang yang kasaba dia usahakan. Ayo Bang Sapri baca. Wah belum. Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat celaka, yada kedua tangan Abi Lahabin, Abi Lahab. Wa dan tabba dia celaka. Ma tidak agna berguna anhu darinya, maluhu hartanya. Wa dan ma barang yang kasaba dia usahakan. Ya. Ayo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat celaka, yada kedua tangan Abi Lahabin, Abu Lahab, wataba dia celaka. Dan. Ma dia celaka. Dan, wa-nya dan. Wa dan tabba dia celaka. Ma tidak agna berguna anhu daripadanya, maluhu barang hartanya. Maluhu hartanya. Wa dan ma barang yang kasaba ia usahakan. Ya, Pak Casdi. Bismillahirrahmanirrahim.
tabat binasa yada dua tangan Abi Lahabin Abu Lahab wa dan tabba dia binasa ma tidak agna berguna anhu darinya maluhu hartanya wa dan ma barang yang kasaba dia usahakan. Ya, Bang Sapri mau coba? Wah, kayaknya masih tugas dia mah. Ayo Bang Sapri. Halo. Ya, halo juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat binasa tiada kedua tangan Abi Lahabin Abu Lahab wa dan tabat ia binasa ma barang yang Baik. Napi. agna ma tidak agna berguna anhu darinya maluhu hartanya wa dan ma tidak kasaba ia usahakan Maknya. Wa Maknya dan ma barang yang ya lagi kasaba ia usahakan. Ya, siapa yang mau Pak Casdi? Udah Pak Casdi? Saya belum, Ustaz. Oh ya, Arif, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat celaka iada kedua tangan Abi Lahabin Abu Lahab wa dan tabat dia celaka ma tidak agna berguna anhu darinya maluhu hartanya wa dan ma barang yang kasaba dia usahakan. Alhamdulillah. Kita tambah sayasla. Dua kata nih. Satu sa. Artinya akan. Sa akan. Yasla dia masuk. Naron api. Data yang mempunyai lahabin, gejolak api. Sa akan yasla dia masuk. Naron api. Data yang mempunyai lahabin, gejolak api. Wamro'atuhu dan istrinya, istri Abu Lahab, hamalata pembawa al-hatabi kayu bakar. Wamro'atuhu dan istrinya hamalata pembawa al-hatabi kayu bakar. Fi pada jidiha lehernya. Liatin haknya perempuan, berarti lehernya istrinya, bukan leher Abu Lahab. Jadi kalau bahasa Arab, dia laki-laki dan dia perempuan itu berbeda. Kalau tadi itu amro'atuhu dan istrinya, nah nyahnya di situ laki-laki, berarti Abu Lahab. Amro'atuhu dan istrinya, Abu Lahab maksudnya, hamalata pembawa al-hatabi kayu bakar. Fi pada jidiha lehernya hablun tali. Hanya ada hablum minallah wa hablum minannas. Hablun tuh tali. Min dari masadin rambut. Sa akan yasla dia masuk naron api. Data yang mempunyai lahabin gejolak api. Wamro'atuhu dan istrinya, kalau dibaca satu-satu, wa dan imro'atuhu. Ya, bacanya namanya begitu tuh hamzah wasol. Kalau dia di tengah-tengah hilang barisnya. Wam. Gitu. Jangan wa imro'atuhu. Wamro'atuhu. Tapi kalau dibaca satu-satu. Wa dan imro'atuhu istrinya. Hammalata pembawa al-hatabi kayu bakar. Fi pada jidiha lehernya hablun tali.
min dari masadin serabut. Ayo Pak Casdi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan masuk. Satu-satu. Saya Akan. Yasla masuk. Pakai subjek. Dia. Dia masuk. Lagi. Akan. Yasla dia masuk. Naron api jata. Yang mempunyai yang mempunyai lahabin kayu bakar. Baik, gejolak api. Lahabin gejolak api. Ya. Dan imro'atuhu dan istrinya Hamalata pembawa al-hatabi kayu bakar. Fi pada jidiha lehernya hablun tali min dari masadin serabut. Ya, yuk Pak Amil. Seakan yasla dia masuk naron api zata yang mempunyai lahabin gejolak api. Wa dan imro'atuhu istrinya Ammalata pembawa al-hatabi kayu bakar. Fi pada jidiha lehernya ablun tali min dari masadin serabut. Ya Rep, alhamdulillah. Seakan yasla masuk naron api zata yang mempunyai. Fi'il ada subjeknya. Yasla. Seakan yasla dia akan masuk naron api zata yang mempunyai lahabin gejolak api. Wa dan imro'atuhu istrinya Hammalata membawa al-hatabi kayu bakar. Fi pada jidiha lehernya hablun tali min dari masadin serabut. Ya, Gus. Seakan yasla dia masuk naron api zata yang mempunyai lahabin gejolak api. Wa dan imro'atuhu istrinya Hamalata pembawa al-hatabi kayu bakar. Fi pada jidiha lehernya hablun tali min dari masadin serabut. Ya. Sampai sini udah kita punya kosakata sudah 102. Tuh, jadi para peserta sekalian sampai surat Al-Lahab kosakatanya sudah punya 102. Baru 3 kali pertemuan. Kalau sengaja ngapal kosakata males. Tapi ngapal kosakatanya dengan Al-Qur'an. Kalau sering dibaca, maka perlahan-lahan kita akan banyak kosakata yang diketahui. Nanti kalau sudah banyak kosakata yang diketahui, baca kitab itu otomatis. Tinggal diatur kaidahnya. Ini kita baru kaidah 1, yaitu bahwa dalam bahasa Arab kalimat itu atau kata terdiri dari 3. Al-ismu, kata benda, al-fi'lu, kata kerja, al-harfu, selain kata benda, selain kata kerja. Nah ya, kita sekarang kaidah kedua. Ya. Coba Gus, baca Bang Agus. Kaidah kedua. Pak Amil, baca. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kalimat al-ismu mempunyai ciri 1 awalan alif lam, 2 akhiran tanwin, 3 idofat atau disandarkan. Ciri-ciri idofat 1 hilang alif lam di Awalnya. 2 hilang tanwin di akhirnya, 3 hilang nun pengganti tanwin. Ya.
Ini harus dipahami lagi nih, kaidah kedua. Sekarang menjelaskan tentang al-ismu. Al-ismu apa? Kata benda. kata benda. Ya, ingetin. Nah, kata benda dalam bahasa Arab itu mempunyai tanda. Satu, awalan alif lam. Kayak di Al-Fatihah tuh, alhamdu. Nah, alhamdu itu ada alif lam di depannya. Maka itu al-ismu, isim. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, itu yang ada alif lamnya namanya al-ismu. Pak Casdi, oke? Ya pakai. Ya, ingetin ya. Yang ada alif lam. Arif, oke enggak? Bang Salim, oke enggak? Ingetin, yang ada alif lam di depan, itu namanya al-ismu. Pondasi ini harus betul-betul paham. Yang kedua, akhiran tanwin. Di belakangnya ada tanwin. Tanwin itu apa? Pokoknya yang baris dua, yang gampang mah. Seperti mana? Gosikin. Tuh, ada tanwinnya. Berarti gosikin tuh al-ismu. Ahadin. Ahadin tuh, ahadun. Ahadun tuh isim. Kenapa isim? Karena ada tanwin. Kufuan. Isim. Karena ada tanwin. Naron. Tanwin. Isim. Hasidin. Orang yang dengki. Isim. Isim karena ada tanwin. Oke, paham semua pesertanya? Nih, yang agak susah memahami idofat. Idofat atau disandarkan adalah gabungan dua kata atau lebih menjadi satu kata. Ulangin. Idofat adalah penggabungan satu kata, penggabungan dua kata atau lebih. Kalau satu yang nggak bisa digabung. Ya. Nah, kalau digabung, maka di depannya nggak boleh ada alif lam. Di belakangnya nggak boleh ada tanwin. Kemudian, di tengahnya juga nggak boleh ada nun. Kayak ada nih, karena dia digabung, maka nunnya dibuang. Nun tanda jama atau nun tanda tasniah. Tasniah itu makna dua, jama itu makna banyak. Nggak usah dipikirin dulu itu mah. Nih pikirin bahwa kalau digabung, nggak boleh ada alif lam di depan. Tidak boleh ada tanwin di belakang. Contoh, Fatihah. Rabbil alamin. Lihat. Robbi satu kata. Al-alamin satu kata. Dia digabung. Maka Robbinya tidak boleh ada alif lam. Tidak boleh ada tanwin. Dia digabung kepada lafaz al-alamin. Kalau al-alamin boleh. Karena dia nggak digabung lagi oleh kata lain. Itu kalau dua kata. Kalau tiga kata gimana? Masih Fatihah. Maliki yaumiddin. Perhatikan. Malik mau digabung ke yaumi, maka maliknya nggak boleh ada alif lam. Tidak boleh ada tanwin. Yaumi mau digabung kepada adin, maka yauminya nggak boleh ada alif lam. Tidak boleh ada tanwin. Kalau adin ada alif lam karena dia terakhir. Maka jadilah Maliki Yaumiddin itu satu kata. Artinya Allah. Jadi nanti kalau udah ngerti idofat, cara bacanya harus satu. Contoh, Alhamdulillah segala puji li bagi Allahi Allah.
Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Nggak boleh satu-satu lagi ya. Pak Casdi, Pak Amil, setelah ini ke belakang, dia idofat, dibaca semuanya. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Maliki yaumiddin. Setelah ini nggak boleh dibaca Maliki yang menguasai yaumi hari ad-dini pembalasan. Nggak boleh. Baca langsung. Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Karena dia menjadi satu kata. Idofat namanya. Kalau kayak bahasa Indonesia, kayak kata majemuk. Rumah sakit. Bacanya jangan pisah-pisah. Kalau dibaca pisah-pisah nanti jadi mananya berbeda. Jadi rumah sakit, udah begitu. Nggak boleh rumah sakit. Nanti rumah yang sakit. Jadi rumah sakit itu idofat. Kalau dalam bahasa Arab digabung. Ada pertanyaan nggak? Teorinya nih. Sudah selesai. Sampai sini kita 2 teori. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ini paling dasar benar sebabnya. Dari pondasi dasar ini nanti kita melangkah kepada yang lain. Bang Rudin mau tanya, silakan. Sapri, silakan. Kalau nggak ada kita lanjutin. Pak Casdi. Ya, pakai. Kaidah. 1, kaidahnya apa? Kaidah? Apa tadi kaidah? Kalimat, kata, bahasa Arab. Dalam Al-Quran. Ya. Ada berapa? Ada 3. 1. 1 al-ismu, 2 al-fi'l, 3 al-harf. Ya. Sekarang al-ismu punya tanda berapa tadi? 3. 1. 1 hilang alif lam. Awalan. Awalan alif lam. Iya. Kedua. Tanwin. Dan akhiran tanwin. Ketiga idofat. Kalau yang hilang alif lam tanda idofat. Kalau pengen idofat maka alif lamnya dihilangin. Oke ya. Pak Amil, kaidah yang pertama apa? Ringkasnya bahasa Pak Amil aja. Kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab ada 3. Al-ismu, kata benda, al-fi'lu, kata kerja, al-harfu, selain kata kerja dan kata benda. Oke, 100. Kaidah yang kedua. Yang kedua, al-ismu ada tandanya. Al-ismu 1 cirinya tanwin, kedua Tanwin. alif lam, Alif ketiga lam. idofat. Ya, ingetin ya alif lam itu awalan. Jangan alif lam di belakang. Awalan alif lam. Awalan alif. Tanwin akhiran. Ya. Oke. Sapri, coba. Kaidah. Wah, pulang dia. Arif, coba. Kaidah 1. Kata dalam Al-Quran ada 3. 1 isim, kata benda. Kedua Ya, fi'lu. jenis, jangan kata. Kata mau banyak. Jenis kata. Jenis kata dibagi 3. 1 isim, kata benda. Yang kedua fi'lu, fi'il, kata kerja. Yang ketiga apa namanya? Ketiga al-haruf, huruf. Iya, huruf. Dan kata bukan kata kerja dan bukan isim. Iya, masa tuh jangan diacak-acak atau kalau kata kerja kata benda. Kalau isim temennya fi'il. Ya. Terus yang kedua. Yang kedua kalimat al-isim mempunyai 3 ciri. Yang pertama di awalnya ada huruf lam, alif lam. Yang kedua di akhiran ada tanwin. Yang ketiga idofat. Oke. Sekarang kita praktek. Ini kan kalau ada bukunya tinggal lihat ya. Nih contoh. Gosikin. Coba Pak Casdi. Gosikin artinya apa Pak Casdi? Gelap. Malam yang gelap. Gelap. Gosikin.
Malam gelap. Salah. Apa gosikin? Malam. Ya, malam. Kalau gelap mah wakoba. Kalimatnya apa nih? Isim, fi'il, huruf. Kalimatnya isim, ada tanwin. Kenapa isim? Tanwin. Iya, pinter. Udah begitu udah mulai ngerti. Oke. Ntar jadi ustadz beneran. Amin. Amin. Ustadz tuh kudu jago baca kitab. Kalau nggak baca kitab mau gimana jadi ustadz? Masa baca Wiro Sableng? Iya. Karena kenapa? Kenapa harus bahasa Arab? Karena hadis bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Kalau kita pengen memperdalam agama, ya harus bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa gimana ceritanya? Oke? Orang Karang, Pak Amil. Agus kemana? Agus pulang. Pulang, kebelet. Pak Amil. Ya, Kupuan apa artinya? kupuan setara. Setara. Kalimatnya apa? Isim fil Isim. huruf. Isim. Isim. Apa sebabnya? Tanwin di akhir. Ya tanwin. Akhiran tanwin. Akhiran tanwin. Ini bapak-bapak sekalian, kalau peserta kalau ngajarin, anak udah bisa kayak tadi dijawab, kayak Pak Casti, kayak Pak Amil, maka anak tuh udah mulai dia punya harapan. Berarti dia sudah mulai memahami. Gitu. Tinggal dilatih terus. Ya. Coba Arif. As-sirata. Ya, Ustaz. Ada kereta Ustaz, ada Ustaz. Ada besan. Kereta deh. Oh, kereta. Awas kelindas. Rumahnya pinggir rel. Iya. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Ya tadi as-sirata. As-sirata jalan Ustaz. Jalan. Kalimatnya isim fi'il huruf. Isim karena di depannya ada alif lam al. Iya. Gampang kan? Bahasa Arab. Insya Gitu. Allah. Jadi jangan anak-anak jangan cuma diandelin belajar kosakata. Jadi ya dipraktekin terus. Ini kalau di takwa di dalam kitabnya itu nanti idopat juga ada tuh. Misalnya siapa nih? Pak Amil lagi dah. Ghairil maghdubi. Apa artinya Pak Amil? Ghairil maghdubi, ghairil bukan orang-orang yang dimurkai. Satu orangnya, jangan jama. Ya, bukan orang yang dimurkai. Ya, bukan orang yang dimurkai. Ini ada dua kata nih, ghairi dan al-maghdubi. Gambar kamu ada nggak, Cak? Nih ghairi ini nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa nggak bisa berdiri sendiri? Karena dia nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Jadi kalau kita pengen tahu dalam Quran, apakah kata itu mandiri atau tidak, dilihat kalau di depannya ada alif lam, kayak Ar-Rahman, maka dia mandiri itu satu kata. Atau ada tanwinnya, gosikin, maka dia mandiri. Tapi ketika tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, maka dia tidak bisa mandiri. Dia harus digandeng dengan kata sesudahnya. Penggandengan itu namanya idhofah. Ya kita lihat nih, ghairi. Ada alif lamnya nggak Pak Casdi? Nggak ada. Ada tanwinnya nggak Pak Casdi? Dapat ghairi? Nggak ada. Berarti dia nggak bisa mandiri. Dia harus digabung ke al-maghdubi. Nah, digabung ghairil maghdubi itu namanya idhofah. Arti ya? Selesai nih. Itu namanya isim atau fi'il. Nah, dilatih-latihan nih. Kelihatan nggak Pak Casdi? Atau bawa kitab di bawah takwanya? Kami bawa takwa di depan. Bawa. Ya.
Ada. Kalau yang enggak, perhatikan. Ini ada an'amta. Apa artinya an'amta, Pak Casdi? Engkau telah beri nikmat. Ya, engkau itu kalau di dalam takwa ada warna merah nih. Yaitu taknya, engkau. Kholaqo, Pak Amil, apa kholaqo? Dia menciptakan. Dia menciptakan. Dianya ini patah belakang. Sekarang ganti nih. Sekarang engkau ciptakan. Maka dirubah. Taknya ditaruh belakang. Kalau engkau menciptakan, jadi kholaqta. Ya, Pak Amil ya. Ya. Kalau dia memberi nikmat apa Pak Amil? Dia memberi nikmat. Dia memberi nikmat. Taknya buang, belakangnya kasih patah. An'ama. Iya, an'ama. An'ama artinya dia memberi nikmat. Kasaba, Arif, apa artinya kasaba? Nggak ada? Pak Casdi, kasaba apa artinya? Ustaz, ada Ustaz. Dia usahakan, Ya, Ustaz. kasaba apa artinya? Dia usahakan. Dia usahakan. Kalau engkau mengusahakan, kasih ta, haknya sukunkan. Kasabat. Baik, Kasabta. kasab, kasab tak. Kasabat. Oh, nah ini kata kerja nih. Kata kerja dalam bahasa Arab, subjeknya itu nempel pada katanya. Kasab. Ya, ingetin. Dalam bahasa Arab, fa'il atau subjek itu nempel umumnya dalam kata. Kasaba dia ciptakan. Nah, jenis kata perubahan yang di belakang itu namanya fi'il madhi. Kata kerja lampau. Ilmadi. Ya, apa Pak Casdi? Fi'il madi ya. Ya, fi'il madhi itu kata kerja lampau. Ada kata kerja lampau itu pekerjaannya udahan. Lewat. Ya, kelewat. Saya memukul. Lagi ngomong nggak mukul dia. Mungkin mukulnya kemarin kali. Gitu. Ya, itu namanya fi'il madhi. Fi'il madhi perubahan subjeknya di belakang. An'amta, engkau menciptakan. Kholaqo, dia menciptakan. Kalau engkau menciptakan, kholaqta. Waqoba, dia gelap. Kalau engkau gelap, waqobta. Dan terusnya dilatih begitu. Ya. Itu namanya fi'il madhi. Sekarang satu lagi. Nanti mendalamnya mah kalau udah ada bagiannya. Ini mah hanya pengenalan aja. Kedua, kayak na'budu. Apa artinya Pak Amil na'budu? Kami menyembah. Kami menyembah. Ingetin, kaminya di depan. Nah itu kami di depan. Akar katanya dari a, ba, da. Nun itu jadi fa'il. Jenis perubahan ini namanya fi'il mudhari. Apa Pak Amil? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kata kerja, sedang, akan, atau kebiasaan. Pergi sekolah kebiasaan bukan? Kebiasaan. Kebiasaan. Berarti dia menggunakan fi'il mudhari. Sedang. Jadi kalau fi'il mudhari itu kata kerja, sedang, kebiasaan. Ya. Pak Casdi, a'udhu apa kemarin artinya a'udhu? Aku berlindung. Aku berlindung. Akunya tuh ada hamzah berbaris. Ingetin ya cara menyebutnya. Kalau yang berbaris itu namanya hamzah. Kalau yang nggak berbaris namanya alif. Jangan terbulak terbalik hurufnya. Kalau hamzah itu berbaris. Kalau tidak berbaris namanya alif.
Jadi a'udzu, aku berlindung. Maka kalau kita pengen kami berlindung, maka a-nya diganti sama na. Na'udzu, kami berlindung. Gitu. Na'udzu. Ya. Sekarang Mas Arif nih. Nasta'inu apa artinya nasta'inu? Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Sekarang kalau sama Abis bilang aku meminta pertolongan, gimana? Asta'inu. Ya, nunnya ganti pakai a. Asta'inu. Asta'inu. Ya, percaya tadi ya. Ya. Sekarang yasla nih. Saknya jangan dianggap dia mah lain. Yasla. Apa tadi yasla Pak Casti? Masuk. Fa'ilnya. Dia Subjeknya. masuk. Dia masuk. Dia itu karena ada ya di depan. Ya. Oke. Sekarang kalau Abi bilang saya masuk, gimana? Nah, asla. Asla. Kami masuk. Nasla. Asla. Nasla. Ya begitu. Gampang kan? Amin. Ya. Nanti juga pelan-pelan terap sendiri asal sering praktek. Udah cukup segitu. Minggu nanti pertemuan lagi Senin, kosakatanya dihafalin dan kaidahnya mumpung masih sedikit. Nanti kalau sedikit-sedikit nggak hafal, yang ada pada puyeng palanya. Udah gitu ngajinya berhenti. Nggak ke hati. Jadi pelan-pelan ngapalin, pelan terus. Jadi enak ikutinnya. Seminggu 2 kali kayaknya cukup kalau buat pinter, asal mau berusaha. Jangan bilang, oh udah tua, jangan. Sahabat tuh belajar agama nggak ada yang dari kecil. Abu Bakar udah umur 40 baru masuk Islam. Karena Rasulullah juga umur 40 Islamnya. Oh, yang kecil itu cuma Ali bin Abi Thalib. Jadi umur tuh jangan bilang, aduh kayaknya pada puyeng pala, jangan. Ya. Ibu Siti, makasih gabung. Sehat terus ya. Papa. Amin, amin. Datang juga ya. Kita tutup, udah mau maghrib. Ya, ya. Kita tutup dengan Ummul Quran. Ya. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma alimna minhum Baca tilawatahu ana Rahman waj'alhu lana Terima kasih semuanya, sehat selalu dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.